Rival Indigo bukan cuma melihat korban longsor, dia bisa memutar ulang peristiwa sebelum tanah longsor menerjang. Nah, sekarang kita bahas tentang indigo sebenarnya apa. Ini kan di kepala saya nih. Ntar di kepalanya tuh Kiyum nih. Nih lihat. Yuk. Nah, tuh. Itu tuh Kiyum tuh. Tuh. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas lebih detail nih tentang indigo sebenarnya apa. Karena belakangan ini banyak banget yang nge-tag ke gue tentang seorang anak yang katanya indigo yang bisa membantu mencari korban hilang di lokasi ini bencana nih. Ini berbicara tentang bencana, saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita untuk wilayah-wilayah yang terkena longsor, terkena banjir bandang. Semoga derita yang dihadapi dijadikan pengampunan dosa yang mungkin pernah dilakukan di hari-hari sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Dan juga semoga diberikan kesabaran serta harta benda yang hilang semoga Allah gantikan dengan hal yang lebih baik lagi, dengan hal yang lebih halal lagi, lebih berkah lagi, dan lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, balik lagi ke pembahasan indigo nih. Jadi belakangan ini ketika gue live banyak banget juga tuh yang nge-request untuk bahas indigo dong, bahas tentang indigo yang di lokasi bencana dong. Katanya namanya rival gitu. Dan anak ini sampai dipercaya sama tim SAR untuk membantu korban hilang di bencana tersebut gitu. Kita tonton dulu video-video dari rival yang katanya indigo nih. Rival Indigo bukan cuma melihat korban longsor, dia bisa memutar ulang peristiwa sebelum tanah longsor menerjang. Ibu itu sempat masuk lagi ke rumah ambil sesuatu. Ayah dan anak sudah di depan pintu. Ketua SAR bergidik, bagaimana dia bisa tahu detailnya? Kamis, 13 November 2025, longsor dahsyat menerjang desa Cibenying, Cilacap. 21 orang tewas, 2 hilang. Di tengah operasi pencarian hari pertama, hujan lebat memaksa tim beristirahat. Di teras rumah warga, Mustangin Mulyana, ketua relawan Damkar Cilacap, duduk basah kuyup. Seorang remaja mendekat, namanya Rival Altaf, 14 tahun, dari desa sebelah. Pak, ada jenazah di titik itu. Ayah peluk anaknya, istrinya hamil di samping, ujar Rival dengan tenang. Mustangin awalnya ragu, tapi keesokan harinya saat penggalian dilakukan, betul, persis seperti yang Rival sampaikan. Posisi anak dipeluk bapaknya, istrinya dalam kondisi hamil. Kenang Mustangin masih tak percaya. Yang lebih mencengangkan, Rival menunjuk beberapa titik lain. Semuanya tepat, semua ada korban. Dia itu bisa melihat dan mendengar, kayak memutar sebuah peristiwa, kata Mustangin. Dia bahkan tahu kenapa sang ibu terpisah dari suami dan anaknya. Berkat akurasinya, Rival bahkan dibawa ke lokasi longsor kedua di Pandanarum, Banjarnegara, untuk membantu pencarian di sana. Jadi sebenarnya tadi dari cuplikan yang katanya bisa memutar ulang kejadian sebelum terjadinya longsor itu, pertanyaan yang tepat sebenarnya bukan tentang bagaimana dia bisa tahu atau memutarbalikkan waktu atau ngelihat kejadian sebelum longsor, bukan. Tapi pertanyaan yang tepat adalah gimana caranya tim SAR bisa percaya omongan anak ini dengan begitu aja gitu, tanpa ada buktinya. Kecuali ada CCTV yang ditemukan dan omongan si anak ini dicocokkan dengan CCTV tersebut. Dan ternyata cocok, tepat 100% omongannya. Nah baru tuh pertanyaan yang tepat adalah gimana caranya anak kecil itu bisa tahu kejadian sebelum longsor itu terjadi. Tapi kan sayangnya omongan dari si anak ini cuma klaim sepihak. Nggak ada pembuktian atau bukti fakta jelas yang menyatakan bahwa omongan si anak ini benar gitu. Lalu gimana caranya si anak ini bisa tahu di situ ada ibu hamil bersama anaknya, terus ada suaminya juga dan semacamnya? Bisa jadi si anak tersebut memang sering main ke wilayah itu. Kan itu si Rival ini adalah desa sebelah. Bisa jadi dia memang sering main ke wilayah itu, jadi kenal ada siapa-siapa aja dan posisi rumahnya di mana. Jadi dia menerka-nerka, oh ini rumahnya si ini nih, Pak, ini di bawah tanah ini harusnya ada ibu ini, bapaknya ini, terus di sana juga ada tuh
bapak ini, ibu ini di sana juga ada. Jadi itu bukan kepekaan, tapi memang ingatan yang mungkin dia tahu ketika dia sering main di wilayah tersebut gitu. Jadi bisa memperkirakan, oh di titik ini nih harusnya ada rumah si ini nih. Dia ada orangnya. Di titik ini harusnya ada rumah si ini. Ini ada orangnya gitu. Mendengar bisikan gaib ya. Kita diselamatkan, alhamdulillah. Ini sudah diselamatkan ya. Untuk korban betul sesuai yang Mariswal sampaikan, untuk almarhum putranya dipeluk bapaknya ya. Sama bapaknya dipeluk. Ya, tepat banget. Ibunya di sebelah dapur ya. Dapur Ya. pas ini nih, pintu belakang balong lah. Siap. Yang lainnya di sebelah mana, Mas? Itu satu. Ya. Itu yang ada bola tadi itu. Pohon itu pohon ya, persis ya. Oh iya. Nah. Siap. Lainnya mana? Lainnya yang sebelah mana? Iya, ada pekonya mana? Viral, anak indigo bantu tunjukkan lokasi korban longsor di Majenang. Viral di media sosial, seorang anak bernama Rival, warga Dusun Benda, Blok Ponpes Elbayan, Majenang, mencuri perhatian publik. Ia disebut-sebut memiliki kemampuan indigo dan membantu menunjukkan lokasi para korban longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar, Rival bercerita bahwa ia bisa melihat dan mendengar keberadaan para korban yang masih tertimbun material longsor. Ia bahkan menggambarkan posisi beberapa jasad, termasuk satu keluarga yang ditemukan dalam kondisi berdekatan. Rival menjelaskan, ada seorang anak kecil ditemukan dalam posisi dipeluk oleh ayahnya. Dan kemudian, setelah penemuan korban memang benar ada korban anak yang dipeluk oleh ayahnya. Setelah tebakannya benar, Rival pun kini menjadi viral. Tak hanya itu, Rival menyebut ia melihat sosok korban perempuan yang sedang hamil, namun turut tertimbun longsor. Menurut pengakuannya, tidak ada korban yang masih hidup di bawah timbunan tersebut. Kalau menurut kalian gimana guys tentang sosok Rival ini? Jadi di video ini dia mengatakan ada bisikan goib yang menunjukkan lokasinya ada di sini, lokasinya ada di sini, lokasinya ada di sini. Kalau memang dia bisa mendengar bisikan goib, seharusnya semua korban yang hilang itu bisa ditemukan. Tapi faktanya sampai saat ini info terakhir masih ada korban yang hilang di lokasi tersebut dan sampai saat ini belum ditemukan. Nanti ada datanya juga di video-video berikutnya. Dan di video lainnya, Rival ini juga mengatakan bahwa memang dia sering main ke wilayah tersebut gitu. Udah 3 hari. 3 hari. Ya. Yang dapat tuh yang bawah. Oh, yang bawah. Yang dekat bambu. Oh. Sini aja. Ya kalau yang di bawah kan yang lagi hamil. Udah ketemu. Itu sama anaknya 2. Jadi ya itu langsung ketimpa rumah. Gara-gara daerah sana yang ada yang ini, ada yang jahatin orang Cikuyut. Benar. Jadi dia di daerah Cikuyut kurang apa kayak gitu. Kayaknya serakah. Gitu, serakah. Serakahnya karena apa? Ya merebut uang rakyat. Orang-orangnya. Merebut uang, jadi kalau daerah Cikuyut kan sering rawan banget ya yang berantem. Kalau di Cikuyut ada yang sepak bola, yang suka berantem, ada yang Suka ribut ya gitu. Ya sering banget. Warga-warganya di sini. Ya sering. Ya kadang sering, kadang ya. Mas kan katanya kemarin ada yang kesurupan ya. Iya, Itu benar ya. emang benar. Kan udah dikasih tahu sama aku, tapi dimasukin dari jauh. Masukin biar kelihatan ngemumbui. Tanahnya ngemumbui. Bisa, tapi jangan dipenuhin. Jangan dipenuhin. Ya ini masih tanahnya ini tuh masih lembek. Oh, masih lembek. Jangan Iya. ditempatin dulu. Ya boleh penuhin, tapi jangan penuh banget lah. Biar jangan sampai berat. Gitu. Jadinya kan biar kalau kering, ini kan matahari sekarang udah nggak hujan sekarang. Sama aku minta izin sama Gusti Allah
Biar jangan hujan sampai sampai hari tanggal besoknya lah. Hari itu ini udah, kalau udah kering, udah nempel, biar ada akar buat ngunci. Ya kan sehari. Apa? Sehari. Kapan? Hari ini apa besok ini? Hari ini. Hari ini harusnya bisa. Bisa. Itu karena dari sana dari gunung itu udah tebal segini nih batasnya. Oh iya. Ya, jadi dari pengakuan rival di video yang ini terdengar memang dia cukup mengenali wilayah tersebut tuh. Jadi faktor dia tahu posisi rumah si ini yang tinggal ini, di rumah ini yang tinggal ini, kayaknya memang dari ingatannya, bukan dari intuisinya, alias bukan dari indigoannya ini nih. Meski dibantu oleh rival, anak indigo pencarian korban tanah longsor di Banjarnegara hingga resmi ditutup pada 25 November 2025, dinyatakan masih ada 11 korban yang tidak ditemukan. Jadi masih ada 11 korban yang tidak ditemukan. Jadi ini sekaligus membantah tentang argumen dia yang mendengar bisikan goib tadi. Kita perlu tahu dulu sih, dari yang dia tunjuk, itu berapa yang dia tunjuk, terus benernya berapa, ini perlu tahu dulu. Kalau yang dia tunjuk 7, terus ditemukan langsung sesuai yang dia tunjuk tanpa ada kesalahan sama sekali, itu pun ada faktor lainnya, kayak tadi ingatan dia, karena dia kenal di rumah ini ada siapa aja, di rumah ini posisinya di mana, ada siapa aja. Bisa jadi faktor dari ingatannya, bisa jadi juga dari intuisi alias kemampuan indigo. Tapi gue lebih condong ke ingatan dia sih, karena dia orang situ gitu. Tapi kalau misalkan yang dia tunjuk 20, yang benar 7, ya itu bisa dibilang kebetulan doang berarti. Nah ini nih mirisnya di Indonesia tuh kayak gini. Kayak contohnya ada pengobatan tradisional atau dukun lah ya. Pengobatan dukun, jangan pengobatan tradisional lah. Dukun lah yang jelas-jelas nipu nih. Kayak operasi goib, itu udah gue bongkar nih di sini. Ya, operasi goib itu semuanya penipuan dan pembualan palsu. Nah itu dari 10 orang yang datang ke dia, yang kebetulan merasa sembuh cuma 1. Yang 9-nya tuh nggak sembuh dari penyakitnya. Yang 9-nya ini akan mengatakan, oh berarti nggak cocok aja pengobatan di sana. Sedangkan yang 1 yang merasa sembuh sebenarnya juga nggak sembuh. Ini karena keyakinan dia sembuh aja nih, dia ngerasa sembuh gitu. Nah yang 1 ini nih keluar-keluar, iya saya kemarin berobat di sini sembuh tuh. Dan semacamnya. Nah ya, yang didengerin yang 1, yang 9-nya kagak didengerin tuh, dan nggak berani bersuara juga yang 9-nya, karena mereka nggak mau mengakui bahwa diri mereka ditipu gitu. Padahal ya jelas-jelas ditipu. Nah, begitu juga yang terjadi ke rival ini. Kalau yang dia tunjuk 20, yang benar 7, ya berarti lebih mayoritas salahnya daripada benernya. Maka dari itu, karena nggak ada data berapa yang dia tunjuk, terus benernya berapa, ini kita nggak bisa ngasih kesimpulan. Gue cuma bisa ngasih faktor-faktor apa aja yang bisa membuat dia tepat menunjuk di situ ada korban, gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang indigo sebenarnya apa. Indigo ini adalah sebutan untuk nama warna aslinya guys. Nggak ada hubungannya dengan mistik-mistikan, nggak ada hubungannya dengan supranaturalan atau spirikintilan, nggak ada. Indigo itu aslinya adalah sebutan warna biru gelap atau warna nila kayak gitu. Atau bahkan ada yang nyebut biru keungu-unguan. Jadi biru gelap banget lah kayak gitu. Indigo itu sebutan dari bahasa Inggris, sedangkan asal katanya itu berasal dari bahasa Yunani kuno, indikon. Artinya adalah biru dari India, warna biru dari India. Karena memang warna indigo ini asal muasalnya dari India guys. Sedangkan kalau bahasa Latin itu disebutnya indicum, artinya sama, warna biru dari India. Jadi ya indigo atau indicum atau indikon ini aslinya untuk menyebut warna biru gelap, bukan untuk menyebut kemampuan mistik atau supranatural atau spiritual tertentu. Nggak ada hubungannya sama sekali. Yang membuat kata indigo ini masuk ke ranah manusia itu di tahun 1970 ada yang namanya Nancy Ann Tape. Dia ini adalah pembaca aura nih. Dia nulis buku, di buku tersebut dia menuliskan bahwa di tahun 1960-an ke atas, dia melihat ada anak-anak yang memiliki aura berwarna biru gelap. Nah, anak-anak yang berwarna aura biru gelap ini, dia menyebut
indigo itu karena warnanya biru seperti biru indigo dari India ini. Nah, Nancy Entep ini mengartikan orang-orang yang memiliki aura berwarna biru gelap atau disebut indigo ini adalah orang-orang yang memiliki intuisi lebih daripada orang pada umumnya. Terus memiliki fokus lebih daripada orang pada umumnya, serta memiliki sensitivitas lebih daripada orang pada umumnya. Sehingga orang-orang yang memiliki aura biru gelap atau indigo ini ketika melihat orang, misalkan nih, ngelihat orang, dia langsung dapat feel nih, oh orang ini lagi ada masalah nih, oh orang ini lagi ada masalah percintaan, masalah keuangan dan semacamnya. Dia langsung bisa nangkep dari tanda-tanda kecil yang dia lihat. Termasuk kayak misalkan ada kejadian pencurian atau perampokan di sebuah rumah. Dari tanda-tanda kecil yang kelihatan, kan biasanya tim Inafis tuh mempelajari tuh. Kayak dari sidik jari dan semacamnya. Nah, sedangkan orang-orang indigo ini ketika ngelihat dari tempatnya aja, dia langsung bisa ngelihat dari tanda-tanda kecil, terus menyimpulkan, ini terjadinya karena A, B, C. Langsung terbuat gambaran tuh, dari tanda-tanda kecil yang dia lihat. Nah, itu sebenarnya. Jadi indigo nggak ada hubungannya dengan melihat hantu, melihat jin, melihat setan, nggak ada hubungannya tuh. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin, ngelihat setan, ngelihat hantu, terus disebutnya indigo, itu sebenarnya kurang tepat, sangat tidak tepat. Mereka itu lebih tepat disebut skizofrenia. Atau sebenarnya mereka orang-orang halu, halusinasi gitu. Nah, lanjut lagi, nama indigo ini semakin dikenal ketika ditulis di bukunya Lee Carroll dan juga Jan Tober. Judul bukunya adalah The Indigo Children. Jadi di buku tersebut mengajarkan bagaimana cara mendidik anak-anak yang memiliki aura berwarna biru gelap alias indigo tersebut agar bisa tetap berkembang dengan normal. Karena di buku tersebut dituliskan anak-anak yang berwarna aura biru gelap atau indigo ini itu memiliki kepribadian yang tua gitu. Jadi lebih suka dihormati, terus juga cenderung menyendiri. Terus karena kemampuan intuisinya yang lebih daripada orang pada umumnya, ketika melihat orang lain, dia langsung muncul gambaran-gambaran tentang orang tersebut. Itu sering mengganggu kehidupan dia tuh. Dan lagi-lagi di buku The Indigo Children ini yang ditulis di tahun 1998 atau 1999 gitu, itu nggak ada yang menyebutkan mereka-mereka yang bisa melihat hantu, jin, setan. Jadi aneh juga nih, sejarahnya gimana ceritanya? Kok bisa orang-orang yang ngelihat hantu, jin, setan ini dianggapnya indigo? Padahal di sejarah indigonya sendiri nggak pernah tuh menyebut orang yang indigo itu bisa melihat hantu, jin, setan, nggak pernah ada. Kalau kamu semua nanya ke gue, percaya nggak sama orang yang dengan sengaja bisa melihat hantu, jin, setan, dan semacamnya? Gue pribadi nggak percaya. Sampai dia bisa membuktikan dia beneran bisa ngelihat jin, setan, hantu itu. Dengan cara, misalkan dia punya teman imajinasi. Katanya kan bisa komunikasi dengan teman imajinasinya nih. Ya kan? Nih gue tulis nih, angka 5, 4, 3 misalkan. Atau angka ngacak deh, 3 angka. Gue tulis di sini. Terus gue kasih lihat ke teman imajinasinya. Terus gue akan nanya ke orang yang ngaku indigo itu tuh. Tanya ke teman imajinasinya, berapa angka yang gue tulis. Kalau sampai yang dia sebut 3 angkanya tepat, baru gue percaya ada orang yang bisa melihat jin dengan sengaja. Tapi faktanya sampai saat ini, orang-orang yang ngaku indigo itu ketika dites kayak gitu, mereka bilang, wah nggak bisa. Jinnya nggak ada. Jinnya udah kabur. Padahal itu teman imajinasinya sendiri. Adapun kemarin yang katanya indigo, live di TikTok, terus dia bilang bahwa di sekitar rumahnya ini ada nih teman jinnya katanya. Nih, coba teman-teman give, nanti munculnya di kepala si jinnya. Terus orang yang ngaku indigo ini keluar dari kamera, nah pas di give muncul tuh di pojokan. Nah, akhirnya gue membuktikan langsung kalau kayak gitu semua orang juga bisa. Semua orang juga bisa. Nih, gue upload di Instagram gue nih. Oke guys, halo guys, ini gue mau mencoba seperti yang Indicrot praktekkan. Jadi sekarang kita akan lihat di sekitar saya ada sosok apa ya? Saya melihat ada sosok anak kecil ini memang penghuni di rumah saya ini. Ini namanya Tukiyem ya. Tukiyem ini sudah 2000 tahun di sini. Coba, ini saya akan minggir. Teman-teman give aja, nanti kelihatannya di kepalanya Tukiyem ya. Ini kan di kepala saya nih. Ntar di kepalanya Tukiyem nih. Nih lihat. Yuk. Nah tuh, itu Tukiyem tuh.
Tuh, ya kan? Tukiem, gerak-gerak dong Tukiem. Biar kamu nggak di satu tempat doang, Tukiem. Tukiem, pindah dong. Gift-nya yang lain, guys. Coba Tukiem kali aja pindah kalau pakai gift lain. Coba gift-nya jangan yang love. Yang keluar muncul juga tapi jangan yang love. Mana? Tukiem, jangan di situ terus, Tukiem. Ya, tidak ada dia. Malu sepertinya. Udah dikasih yang headset tuh. Nah, tuh kan. Dia geser tuh. Topi. Dia kan topi di situ geser tuh kalau topi, ya kan? Udah. Kayak gitu doang kan. Aduh. Katanya itu indie trot. Tapi tempatnya tidak pindah-pindah. Udah. Ya, nanti indie trotnya nggak berani live lagi. Ya, ini gue bocorin deh. Jadi ya ketika kamu kabur dari kamera, itu GIF itu akan muncul dimanapun sesuka-sukanya si GIF itu muncul, guys. Jadi bukan berarti muncul pasti di atas kepala, enggak gitu. Jadi dia biasanya muncul di pojokan tuh, kalau nggak ada muka yang mendeteksi. Itu pasti muncul di pojokan. Kalaupun ada kayak motif-motif kayak gini nih, yang berbentuk seperti bentuk wajah, itu baru dia bakal muncul di motif-motif yang berbentuk seperti wajah sesuai yang ditangkap sama si GIF-nya itu. Jadi bukan karena jin, bukan karena hantu, setan dan semacamnya. Oke, gua rasa udah cukup jelas lah ya penjelasan tentang indigo sebenarnya apa. Lalu terkait teman imajinasi atau teman imajiner, ini biasanya dialamin sama anak-anak nih. Bahkan yang dewasa juga, kalau yang nggak punya temen dan hidupnya sendiri gitu, itu butuh teman curhat atau teman ngobrol. Itu ada beberapa orang dewasa yang meyakini punya teman imajinasi. Itu sebenarnya bukan berarti dia skizofrenia, tapi memang dia berhalusinasi aja kayak gitu. Dia mengimajinasikan bahwa di depannya ada sosok teman imajiner gitu. Bahkan di tahun 2019 itu ada metode untuk menciptakan teman imajiner, namanya Jessica Method. Itu yang membuat adalah Pak Saiful Anam tuh. Pak Saiful Anam ini adalah praktisi hipnotis dan hipnoterapi. Dia menciptakan Jessica Method ini untuk membuat kita bisa menggali pikiran kita, ide-ide kita lebih kreatif lagi. Jadi sebenarnya yang dijawab sama teman imajiner kita ini adalah jawaban dari pikiran bawah sadar kita sendiri. Kayak misalkan ngobrol nih, aduh gue lagi pusing nih bro, iya nih gue lagi pusing, nggak nemu konten lagi, apa ya pembahasannya, lu ada ide nggak? Nah, dengan dia nanya kayak gitu, itu sebenarnya dia nanya ke dirinya sendiri. Nanti muncul tuh kayak ngobrol, nanti muncul kayak suara seolah-olah dari hal lain, padahal ya dari pikiran bawah sadarnya sendiri gitu. Nah, maka dari itu ketika mereka-mereka yang merasa punya teman imajinasi, ini bukan berarti mereka tuh punya gangguan psikologis skizofrenia. Kalau sampai dia nggak bisa membedakan mana imajinasi, mana kenyataan, nah ini udah masuk ke gangguan psikologis. Tapi selama dia mengetahui mana imajinasi dan mana kenyataan, maka ya itu cuma permainan pikiran aja sebenarnya. Ya udah, gua rasa udah cukup jelas penjelasan tentang indigo ini. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.